Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkinat Fauzan dari kelas Agribisnis D dengan NPM 183. Di sini saya akan mempresentasikan tentang urban farming. Pengertian urban farming. Urban farming merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan bercocok tanam atau beternak secara mandiri di wilayah perkotaan. Biasanya, kegiatan ini memanfaatkan lahan yang terbatas seperti pekarangan rumah. Hasil dari kegiatan ini biasanya bisa diolah sendiri untuk kemudian dikonsumsi atau didistribusikan ke tempat lain. Cara menerapkan urban farming. Berbagai cara untuk menerapkan urban farming, yaitu yang pertama membuat hidroponik. Sistem hidroponik sudah dimulai dikenal masyarakat luas, termasuk perkotaan. Hidroponik ini memang sangat cukup rumit dalam pembuatannya. Bahkan juga butuh perlakuan dan pengaturan khusus agar produk yang dihasilkan mampu tumbuh dengan optimal dan berjumlah banyak. Namun di samping itu, hidroponik juga memiliki kelebihan dalam hal media tanam. Hidroponik tidak membutuhkan lahan berupa tanah yang subur, melainkan yang ditanam langsung tumbuh di atas air. Hidroponik akan menghasilkan produk yang berkualitas dan sehat untuk dikonsumsi. Selain itu, hidroponik juga memiliki nilai estetika yang lebih dibanding dengan sistem tanam yang lain. Yang kedua, menanam secara vertikultur. Dengan melihat terbatasnya lahan di perkotaan, sistem vertikultur dianggap paling efektif dalam penerapan urban farming tersebut. Dengan vertikultur, maka dengan luas lahan yang terbatas tetap mampu ditanami tanaman dalam jumlah yang lebih banyak. Vertikultur yang bisa dibuat dengan pipa paralon maupun bambu yang sudah tidak dimanfaatkan. Dengan sistem pertanaman yang vertikal, maka memungkinkan cara menanam ini menjadi lebih efektif dari segi lahan dan bernilai estetika yang tinggi. Yang ketiga yaitu dengan cara membuat meja tanaman. Dalam penerapan urban farming, tidak harus dituntut dalam menanam produk pangan atau hortikultura. Menanam tanaman hias juga bisa termasuk dalam penerapan urban farming. Selain itu, menambah estetika lingkungan dengan menanam tanaman hias juga mampu membantu menjaga ekosistem lingkungan. Pemilihan tanaman hias bisa sesuai selera dan bentuk lingkungan rumah agar terlihat indah dan asri. Urban farming juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan urban farming yaitu yang pertama bisa dilakukan di pekarangan rumah, balkon atap rumah, hingga perkantoran. Yang kedua bisa mendapatkan bahan makanan yang lebih sehat dan berkualitas. Yang ketiga, untuk potnya sendiri, urban farming bisa juga memanfaatkan botol air bekas, kaleng cat bekas, hingga paralon, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita bisa menghemat uang untuk makan karena bahan makanan sendiri dari sayur dan buah yang dipanen sendiri. Lalu kekurangan urban farming. Yang pertama yaitu meningkatkan terjadinya pemborosan energi, terutama air, hingga peningkatan polusi suara dan juga udara. Yang kedua, menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang berpotensi menyebabkan penyakit, terutama malaria jika lalai dalam melakukan perawatannya. Yang ketiga, jika keterampilan belum memadai, kegiatan urban farming yang gagal menyebabkan Anda rugi modal hingga tenaga. Jadi, jika kita belum menguasai keterampilan untuk urban farming, maka kita tidak maksimal untuk menjalankan urban farming tersebut. Selanjutnya, manfaat urban farming. Urban farming memiliki manfaat masing-masing. Yang pertama, memenuhi asupan nutrisi. Produk urban farming dinilai lebih segar dan bergizi dengan harga yang kompetitif karena tidak melalui proses pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian yang memakai waktu berhari-hari. Yang kedua, meningkatkan konsumsi buah dan sayuran segar. Perlu kita ketahui bahwa mengonsumsi sayur dan buah segar yang bebas pestisida diketahui dapat memberikan beragam manfaat untuk tubuh, dan salah satunya adalah meningkatkan imunitas. Yang ketiga, menjaga kesehatan fisik dan mental. Kegiatan urban farming dapat dimanfaatkan sebagai sarana melatih fisik menjadi lebih kuat dan bugar. Aktivitas ini juga membantu kita untuk kembali terhubung dengan alam. Tak hanya itu,
urban farming pun diketahui dapat menurunkan stres dan menjaga kesehatan mental secara keseluruhan. Yang keempat, menciptakan lingkungan sehat dan bebas stres. Selain itu, desain pertanian, perairan, dan bangunan yang dekoratif juga memberikan banyak manfaat, yaitu sarana untuk melepas stres sambil menikmati pemandangan indah dan udara berkualitas di ruang terbuka. Lalu ada juga jenis-jenis tanaman untuk urban farming. Menjalankan hobi urban farming bisa dimulai dengan budidaya tanaman yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Selain karena mudah, bisa merasakan manfaat hasil panennya secara langsung dan juga bisa membangkitkan semangat untuk menekuni hobi ini. Berikut ini adalah jenis-jenis tanaman yang bisa dibudidaya untuk memulai urban farming. Jenis tanaman pertama untuk urban farming yaitu tomat. Sayuran buah yang kaya akan vitamin A dan C menjadi salah satu yang populer untuk dibudidaya dengan metode ini, baik secara hidroponik atau yang lainnya. Caranya pun mudah. Kita tinggal mengeringkan biji tomat yang terdapat di dalam buahnya, lalu menanamkannya di media tanam yang telah dipilih. Satu hal yang perlu diperhatikan, atur posisi tanaman agar tidak merambat ke dalam media tanam. Hasil panen agar dimulai muncul setelah 3 bulan masa perawatan. Yang kedua, basil. Tanaman ini sering digunakan di dalam makanan dari Italia, seperti pasta. Fungsinya pun beragam, mulai diolah menjadi saus, pasta, sampai dengan menjadi hiasan pasta. Cara budidaya basil yaitu dengan cara melakukan teknik stek pada bagian pucuknya. Pilihlah batang tanaman basil yang masih hijau, tapi memiliki batang yang kuat lalu ditanam di media tanam. Yang ketiga, cabai. Cabai menjadi salah satu komoditi pasar yang harganya sangat fluktuatif, bahkan pernah menyentuh angka 100.000 per kilogramnya. Nah, daripada bingung harga cabai yang mahal, lebih baik kamu menanamnya sendiri di rumah. Benih cabai bisa didapatkan dari biji cabai yang telah mengering dan teksturnya mulai lunak. Yang keempat, seledri. Sayuran ini sering menjadi bumbu penyedap makanan dengan rasa yang menyegarkan, misalnya di makanan berkuah seperti sop atau bakso, dan yang lain-lain. Cara membudidayakannya juga terbilang mudah. Kita tinggal mengambil tunas yang tumbuh di bagian akar, lalu dipindahkan tunas tersebut ke dalam pot yang telah diisi tanah yang gembur. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.